Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi baik dan sehat ya. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini, kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali pada sedikit pembahasan ya. Saya mendapatkan banyak masukan ya rekan-rekan. Kenapa sih nggak membahas terkait COVID-19? Oh iya, bukannya saya nggak mau membahas ya rekan-rekan, tapi uh, informasi terkait COVID-19 ini udah sangat ini ya, apa namanya, udah sangat banyak sekali akses yang bisa kita mulai dari apa itu virusnya, kemudian pencegahannya, kemudian bagaimana sih penanganan jika tertular dengan virus ini, kemudian yang terakhir kan yang viral adalah terkait dengan vaksin. Alhamdulillah apa yang telah dilakukan pemerintah juga udah effort yang sangat banyak, kemudian skala perusahaan tempat kerja ataupun lingkungan-lingkungan kita sendiri itu udah banyak usaha-usaha yang dilakukan terkait dengan COVID ini sendiri. Ya alhamdulillah ya, saya juga banyak rekan-rekan yang tertular oleh COVID ini. Alhamdulillah mereka bisa melalui fase itu berkat imun tubuh yang bagus, kemudian penanganan yang medis yang bagus. Jadi sekarang mereka udah bisa beraktivitas normal kembali ya rekan-rekan. Nah, bagaimana dengan kita yang masih sehat ini? Nah, itu yang sangat penting karena mencegah itu lebih baik dari mengobati ya rekan-rekan. Nah, dari pemerintah sendiri sudah memviralkan protokol kesehatan 3M. Apa itu 3M ya? Pertama, menggunakan masker. Kita sekarang udah sangat biasa kemana-mana menggunakan masker itu sudah seperti kewajiban. Aduh, misalkan mau keluar rumah, kalau nggak pakai masker, ada sesuatu yang hilang. Pasti itu sekarang. Kita membiasakan hal-hal seperti itu ya. Kemudian selalu mencuci tangan, itu juga di tempat-tempat keramaian, di setiap rumah sekarang ada tempat cuci tangan, ada hand sanitizer. Jadi itu udah budaya baru ya rekan-rekan, budaya baru. Kemudian yang terakhir M ketiga adalah menjaga jarak. Jadi menghindari kerumunan, menjaga jarak. Jadi sekarang semua pola ataupun semua itu sudah menerapkan 3M ya, di tempat kerja, di rumah kita. Jadi memang benteng terakhir tuh ya kita bagaimana cara kita men-treat diri kita agar tidak tertular ya rekan-rekan, itu sangat penting ya. Nah asalkan kita straight dengan protokol tersebut, insya Allah itu usaha kita lakukan yang terbaik. Jadi jangan kita menentang juga virus apalah istilahnya, tapi kita sebagai manusia ya kita melakukan yang terbaik, kita lakukan usaha yang terbaik. Jadi apapun hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Nah kemudian juga rekan-rekan ada yang bertanya terkait bagaimana sih program-program misalkan di perusahaan untuk mencegah penyebaran COVID ini sendiri. Nah, jadi sebenarnya banyak sih, bukan di perusahaan, di kantor-kantor pemerintahan juga. Sekarang udah sangat umum sekali yang namanya WFH, work from home, kerja dari rumah ya rekan-rekan. Nah, itu salah satu usaha. Jadi biar tidak ada bertemu secara langsung, bisa jadi mengurangi interaksi secara face to face. Jadi itu salah satu effort juga. Kemudian adanya tempat cuci tangan, adanya pemeriksaan rutin, ada seperti itu pemeriksaan rutin, misalkan melakukan rapid antibody ataupun melakukan antigen ataupun yang sampai dengan PCR ya rekan-rekan, itu ada. Nah banyak sekali ya. Misalkan saya punya teman di perusahaan oil and gas, dia day to day-nya dimonitor oleh perusahaan. Bayangin rekan-rekan, day to day, pada saat on duty ataupun off duty dia selalu melaporkan terkait aktivitasnya pada hari demi hari. Tiap hari dia melaporkan apakah dia keluar rumah, apakah dia melakukan interaksi. Jadi ada perusahaan yang sampai sedemikian memperhatikan karyawannya tersebut. Bersyukur sekali kita bisa bekerja misalkan
dengan perusahaan yang benar-benar care dengan semua karyawannya, semua pekerjanya, itu seperti itu ya rekan-rekan. Nah, ada yang sampai itu. Nah, kemudian dia juga sebelum berangkat ke lokasi, biasanya pekerja-pekerja oil and gas ini, mereka sebelum ke lokasi, mereka akan dilakukan karantina terlebih dahulu. Waduh, tuh teman-teman kalau ngelapor, lagi ngapain lo sekarang? Lagi karantina. Waduh, karantina misalkan ada bermacam-macam, ada yang 5 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu dilakukan karantina sebelum dia berangkat ke tempat kerja. Nah, itu benar-benar usaha yang apa ya, yang maksimal ya, bagaimana dia memperhatikan pekerja mereka agar tidak tertular, agar tidak membuat klaster-klaster baru di tempat kerja. Kita kan sebelum ke lapangan mungkin di tempat kerjanya datang dari berbagai kota, kemudian naik transportasinya seperti apa, berkumpul kalau tanpa ada screening, itu akan ada klaster baru di tempat kerja rekan-rekan. Itu sangat penting. Nah, rekan-rekan, terkait COVID ini memang ya kita memang harus fokus ya, harus menerapkan disiplin protokol kesehatan yang secara baik ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, itu yang udah effort yang paling baik yang telah kita lakukan. Kemudian tadi ada pemeriksaan rutin ya, jika ada gejala-gejala laporkan kepada fasilitas ataupun satuan tugas di daerah masing-masing. Jika ada hal-hal misalkan sepertinya saya gejala pilek, batuk, kemudian badan panas, jika ini kita bisa melaporkan ataupun kita melakukan pengetesan mandiri. Pengetesan mandiri sekarang udah banyak sekali ya fasilitas-fasilitas yang bisa one day pada pengecekan pada hari itu, kemudian hasilnya langsung keluar, itu ada. Itu udah sangat baik ya, sudah sangat banyak sekali ya rekan-rekan. Nah, bagaimana sih? Jadi balik kepada kita ya, kita jangan sampai lengah terhadap virus ini rekan-rekan. Walaupun pemerintah sekarang udah menerapkan, sudah mengeluarkan vaksin, ya tapi tidak semua harus antrian dulu kita. Jadi masyarakat, jadi selama kita menunggu vaksin itu, kita lakukan yang terbaik ya rekan-rekan, penerapan protokol kesehatan, kemudian menjauhi kerumunan, mencuci tangan, menggunakan masker. Itu saja sih mungkin pada kesempatan ini. Saya juga tidak terlalu banyak karena terkait COVID ini udah sangat banyak sekali informasi. Jadi saya hanya men-sharing informasi-informasi yang sedikit sekali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi rekan-rekan ya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu dukung channel kita ya rekan-rekan, untuk like, komen, share, dan subscribe. Insya Allah kita akan selalu memberikan informasi-informasi yang positif bagi semuanya. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, jaga keselamatan. Salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.